Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi asra bi'abadihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kita hormati Ketua DPW NU Sumatera Barat, pada malam hari ini dihadiri oleh Pak Ahmad Wira MAG MSc PhD. Beliau ukhrujul bilad, alumni luar negeri, dan beliau sekarang sedang menjabat Dekan Ekonomi Bisnis UIN Padang. Di samping itu Dewan Pengawas Syariah Bank Nagari, tidak tanggung-tanggung sekalian. Kemudian Buya Rais Ruyah, Ketua Tampiziyah, dan ibu-ibu muslimat, Fatayat, PMI, Ibnu, Ansor, kemudian Pak Kua Padang Utara. Tadi mau cari ada sawal deh ya? Sawal? Cari lu ya? Wakatua mau PR3 2 periode, beliau lah yang mengekspos seluruh kegiatan di Yeyen. Sawal lah. Lah tambah sawal? Lah Magister Hukum. Bapak dan Ibu, pertama mau mengucapkan terima kasih kepada Ketua Tampiziyah Cabang Padang yang memberi penghargaan kepada Ambo untuk berbicara pada malam hari ini. Sebenarnya hanya silaturahim. Jadi silaturahim kita bersama-sama dalam rangka acara Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu sekalian, saya memulainya belum Isra'nya. Setelah 5 ayat surat Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Selama 12 tahun belum ada perintah. Apa? Ilmu pengetahuan. Itulah selama 12 tahun. Rasul pergi Isra Mi'raj, baru setelah kembali baru datang perintah sholat. Apa maksudnya? Allah itu sangat tahu diberi ilmu orang dulu. Baru dia diperintahkan sholat, dan diperintahkan waktu pindah ke Madinah tahun kedua Hijrah datang perintah zakat fitrah, zakat mal belum. Kemudian baru mal, kemudian puasa, baru haji. Jadi ilmu itu dalam ajaran agama kita sangat penting. Makanya kita keluarga NU, ilmu itu harus kita kejar seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad Wira tadi. Kalau kita sudah memiliki ilmu, ya kita bisa bersaing. Jadi ibu sekalian, Pak Wira kan tahu betul itu. Kalau kita sudah memiliki itu, orang tidak bisa apalagi. Jadi Bapak dan Ibu, ini Pak Wira tahu betul. Saya setelah PGS Rektor itu, Pak Malin, Ketua Senat itu tanpa pemilihan aklamasi. Ya, apa kita mampu dari segi apa saja. Itu yang kita inginkan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian itulah. Jadi selama 12 tahun belum ada perintah apa-apa itu. Ilmu itu. Itulah. Kemudian, baru ilmu itu tidak bisa ilmu saja, iman. Apa iman? Nah, ini dicontohkan oleh Allah. Berangkat Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Dalam waktu 2/3 malam tidak bisa diterima dengan ilmu, tapi dengan iman. Nah, jadi dalam Islam itu ilmu tidak bisa sendiri, tapi harus ada iman. Makanya Iqra bismi. Bacalah, tapi jangan lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya seorang berilmu lepas kendali, seorang doktor di Amerika setelah wisuda gantung diri karena imannya tidak ada. Nah, jadi mana orang tahu hanya 2/3 malam dari Masjidil Haram, mampir pula dulu ke Madinah, mampir pula ke Bukit Sinai, mampir pula Baitul Haram, kemudian baru sampai ke Aqsa. Kemudian inilah yang kita kenal itu sekalian alam nasud, alam materi, alam dunia. Dari Masjidil Aqsa ila ke Sidratil Muntaha, alam malakut, ataupun alam malaikat.
Nah, setelah itu alam lahut. Waktu malaikat, wahai Muhammad, kami hanya sampai di siko mantanya. Awak sama-sama tadi dari Masjidil Haram, siko dia. Nah, kami tidak bisa lagi. Karena bukan alam malaikat lagi. Dan juga begitu, alam malaikat kita tidak bisa. Nah, makanya Nabi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa. Sedangkan Nabi Musa dulu minta wajah Allah, ya Allah, arani, lihatkanlah wajahmu. Apa kata Allah? Tidak mungkin Musa melihat wajah saya. Tapi Musa bersikuku aja, lihatkanlah ya Allah, lihatkanlah. Apa kata Allah? Unzur ilal jabal. Coba lihat lu gunung bukit itu, mampu tak melihat bukit dan gunung? Iya, coba lihat bukit dan gunung kan tidak bisa. Bukit dan gunung bergoncang, segoyang-goncangnya, Musa tersungkur. Ya Allah, mohon maaf kelancangan nambah. Tidak bisa. Tapi Nabi Muhammad langsung berhadapan dengan Allah. Disitulah keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW itu. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, makanya Nabi mengatakan secara zahir Adam yang duluan, secara batin saya yang duluan. Itulah nur muanya, ya. Nah, itulah sekalian kajian NU di situ itu, iya kan? Nah, itu dikatakan Nabi. Nah, itulah an-nur, nurun ala nur. Nah, disitulah kajiannya Pak sekalian. Nah, jadi ibu dan Bapak sekalian, NU Cabang Padang itu sudah banyak anggotanya Pak Malin, ialah Dr. Thomas, dan kemudian anak sedang ambil S3 kini si Zulmaidi. Itu memang itu yang harus kita, karena menuntut ilmu itu suatu kewajiban kita. Nah, maka Allah katakan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, utul ilman darjat berapa derajat. Itulah ibu-ibu sekalian. Nah, jadi lanjut. Tapi tadi sudah disinggung oleh Buya Risruya, juga Pak Wira, Pak Malin tadi. Pada mulanya sholat itu diwajibkan 50 kali. Hadisnya sahih itu. Tapi berulang-ulang, minta kurang. Lah barangkali lah 9 kali. Tinggal 5 waktu tulai. 5 waktu bersobok ya Nabi Musa, wahai Muhammad, barangkali sholat tu 5 kali. Aku cakap Nabi Musa, mintalah 3 ke Tuhan. Bapak itu ada Jumatmu nanti yang tak sholat 5 tu mah. Kadang-kadang Jumatnya tiba. Karena Jumat maghrib bisa subuh nak satunya. Minta saya 3. Kata Nabi, ana astagfirullah, malu sama berhadapan dengan Allah. Ini lebih sekalian. Jadi sholat, tadi yang mau lupa Ibu RW, nama Ibu RW tadi. Oh, cuma muslimat tadi lah. Jadi, amu mantan ketua RW, Bu. Ketua RW pertama lah, di Mutiara Putih ada kan. Itu memang. Masih ada di bawah RW gue RT. Rumah tetangga gitu kan. Jadi itu ibu-ibu sekalian, kita lihat tadi, setelah ketemu dengan Nabi Musa, apa kata Nabi? 5 kali diminta oleh kurang ialah malu sama Allah. Jadi ibu-ibu masih ada mungkin bukan orang NU, lain kan, yang sholatnya itu mungkin sekali seminggu Jumat saja, atau 3 kali maghrib, isya, kemudian zuhur sekali, subuh lupa, itu misalnya kan. Jadi inilah yang kita lihat. Kalau cerita itu ibu sudah apal bagi kita. Setiap Isra Mi'raj NU, tapi apa yang bisa kita petik? Dari sholat yang 5 waktu itu ada berapa dimensi yang bisa kita petik? Dimensi pertama, dimensi waktu. Sholat itu belum wajib kalau waktunya belum masuk. Sholat itu tidak sah kalau dibayar di luar waktunya, kecuali jamaah. Apa maksudnya? Umat Islam dan kemudian NU akan memanfaatkan waktu itu. Nah, kalau acara memang jam 8 ya jam 8, cara jam 9 ya 9, kalau acara jam 10 ya 10. Kami coba Wira mereka untuk itu aja. Makanya kadang-kadang kau jelekan WIB tu waktu imam menjual. Iya kan, diundangnya 9 jam 10 baru mulai itu kan. Nah, jadi dari segi waktu kita aplikasikanlah, ibu-ibu nanti muslimat, ibu RW kalau mendang rapi jam 9 tetap mulai jam 9. Itu kan, itu dari dimensi waktu itu. Dan kemudian malah ibu-ibu sekalian, waktu yang diberikan kepada kita sholat itu subuh 5 menit, zuhur 5 menit, maghrib 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya 5 menit. Berapa menit baru? 25 menit.
Kita diberi waktu sehari semalam 24 kali 60 berapa menit dok? 24 kali 60 ah. Ibu-ibu nan matematiknya 100 berapa? Ah? 1000? 100 itu ibu. 1440. Kita diberi waktu oleh Allah sehari semalam. Diperintahkan kita hanya 25. Berapa tinggal lagi? 1450. Itulah waktu itu. Itulah yang kecayaan Buya Rai Surya tadi. Dawam kita melakukan ibadah itu. Makanya ibu-ibu kalau dia ibu kan banyak amalan nawafil. Ibadah sunatnya banyak. Itu harus sekalian. Bukan hanya sholat sunat rawatib, tapi tambah tahajud, tambah duha, itu harus sekalian. Karena yang wajib itu pulang pokok, Bu. Yang sunat itulah yang untuk kita. Nah, yang sunat itulah yang untuk kita. Makanya kata Nabi, dekat Allah tuh takarrullah bin nawafil dengan yang sunat-sunat. Nah, itu. Maka untuk itu sholat subuh supaya jangan terlambat, Rasul memberikan bonus. Raka'atail qabla al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Siana bisa salat sunat 2 rakaat sebelum waktu subuh datang. Khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan segala isinya. Dalam riwayat rakaat pertama dibaca ayatnya Alam Nasrah sampai akhir, rakaat yang kedua Alam Tarakai sampai akhir. Riwayat lain sudah masuk waktu subuh. Rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua Qul huwallahu. Lebih baik dari dunia sekali. Jangan dunia Kota Padang berani nilainya, Sumatera Barat berani nilai, Asia itu 2 rakaat saja. Apa maksudnya? Sehingga kota ini sholat subuh itu tidak terlambat. Coba kita lihat, Malin naik ke Jakarta jam 6 jam pesawat, tiba di Cengkareng 7:30. Orang dari Cengkareng baru jago ambil anduk nyuruh. Itu waktu. Kawan-kawan nak siko untuk itunya yang bertugas di pesisir, yang di Solo sudah subuhnya kalau muka tagaknya sini jam 7:30 masuk kantor, itu segi waktu. Makanya kata Nabi, al waktu kasaib. Waktu itu taubannya seperti pedang. Kalau kita tidak pandai memanfaatkannya, dilibasnya kita. Kata orang Mentawai, time is money. Waktu itu adalah uang. Nah, itulah sekalian. Nah, jadi itu yang kita lihat. Kemudian dimensi yang kedua, dimensi tahara, kesucian. Kita beruduk ibu sekalian setidak-tidaknya 5 kali sehari semalam. Walaupun uduk ibu ya apa uduk zuhur untuk asar bisa jo. Kalau belum batal. Oh maghrib masih jo itu kalau. Tapi kita air kita banyak. Jadi dulu uduk perbarui uduk itu. Itulah dimensi tahara. Ibu-ibu bapak sekalian, kan ada sunat uduk. Didukan ya keran, dibaca doa. Yang pertama dibasuh tangan. Ya Allah, tangan ambo ketemu do agak paramah pada mulai ambo. Nak betunya jangkau, nak betunya gemai mohon diampuni. Kayak itu kan? Kemudian dimasuk lagi ayat kamu mulai. Ya Allah rasanya nan haram lain nak do tamah kecuali kat subhat. Dikeluar lah balik. Kemudian dimasuk lagi ayat kedua, ya Allah, doa ambo dari muda kurang terhati, nak betunya cium mohon diampuni. Mulai di situ itu. Doanya dari situ lagi Bapak sekalian. Kemudian barulah nanti kita melakukan sholat. Itulah dari uduk itu yang kita mulai. Nah, dari sebelum uduk itu istinjanya itu yang paling penting. Nah, itulah ibu sekalian. Itu dari segi yang tadi itu adalah tahara kesucian. Nah, kalau sekarang WHO termasuk pemerintahan di dunia, termasuk kita harus cuci tangan. Kita 5 kali sehari semalam. Mungkin barangkali selama ini tidak pakai sabun ya, kita tingkat lagi dengan sabun. Karena memang yang tadi juga Ketua Tambizia Malin sudah mengatakan kapan berakhirnya corona ini tidak tahu kita kapan. Malah informasi di Saudi Arabia itu 70 masjid ditutup kecuali Masjidil Haram dan Madinah. Nah, untuk haji tahun sekarang Raja Arab Saudi sudah membolehkan, tapi harus divaksin 2 kali dulu. Itu Pak Kuat. Divaksin dulu 2 kali itu berusaha berangkat. Karena memang meruyak betul. Makanya kita tadi keceknya Pak Malin, hawa harus jago juga Pak. Dan kalau barami manawa, bikolo kan elok kan itu tekan itu lebih sekali. Segi kesucian itu.
Tapi ibu-ibu, di samping vaksin itu kita harus, apalagi di akhir Rajab ini, yang pertama perbanyak zikir, perbanyak selawat, perbanyak doa, perbanyak sedekah, gitu kan? Mudah-mudahan hilang musibah itu. Itulah ibu sekalian. Nah, itu dimensi yang kedua. Dimensi yang ketiga adalah ibu sekalian, dimensi menutup aurat. Kalau ibu-ibu, dan aurat ibu-ibu memang namun kita cali hanya muka dan tangan. Dalam sholat untuk itu dan untuk tujuh di luar sholat. Kalau kami, urat kami dekat. Ma baina surah rukbah, antara pusat dan lutut. Kalau lutut, pusat je lutut, sah sholat secara hukum. Tapi secara etika, nak mungkin lo sholat pakai boxen saja. Ada tamu nak tanggung pakai baju awak, kan? Apa lain anak muda-muda berhadapan dengan pacarnya bajunya harum macam itu kan pakai boxer itu tidak mungkin. Itu. Jadi itulah yang kita disebutkan ibu sekalian dimensi menutup aurat. Jadi ibu-ibu sekalian dimensi menutup aurat itu makanya kita di Kota Padang semenjak otonomi daerah anak SD dan tidak tidak bisa membedakan. Sanawiyah dan SMP juga itu, sanawiyah dengan aliyah juga begitu. Karena sudah tutup aurat. Cuma ibu-ibu, Pak Olin, waktu pertama otonomi daerah, ambo nyundang waktu itu alun SMK lah, Kampung Kelawi STM, undang ceramah. Ismail Usman kau guru agama itu mana? Jadi kecil ambo pak kepala, ibu-ibu, alhamdulillah anak-anak lah pakai hijab suruhnya, ibu guru lah roknya dalam. Menunjuk anak laki-laki kah, Pak Ustad? Ibu kami roknya ya dalam Ustaz. Itu Pak, balaro ibu ke tinggi mana salahnya. Jadi balaro ibu ke tinggi mana. Jadi kami ketuanya menulis itu enggak tulisan ibu, kami cari dia balaro ibu itu astagfirullah. Nah STM lah kan. Kecambo mungkin ibu kok acok ke Jakarta nanya layan pramugari dari itu yo kami lagi gitu kan. Jadi itu mungkin contoh ibu itu aja. Tapi besok-besok kan enggak bahal. Ayo STM itu kan macam-macam kan. Jadi kini tidak ada nambah laro ibu tinggi kata itu tidak ada ibu sekalian. Itulah pertama itu kan iya kan. Itu yang kita sebutkan tadi Bapak Ibu sekalian dimensi menutup aurat. Cuma ibu waktu anak-anak sekolah segala macam aman. Cuma kalau nyala pulang sekolah, ada kawan ambo di Kuarda Permuka dosen UNP, kami cerita serba senteng aja Pak Ira, serba senteng. Jadi anak-anak berusia nyayeknya atau habis kota pakai baju ada muka kaos, celana jin lah. Sobok dan malah pernah sobok jin. Lalu pernah pakai celananya kan? Iya, jin saya pernah sobok tuh pakai celana itu kan. Jadi baju gue senteng ditutup belakang nampak pusat. Tutup pusat nampak bisa nada lah. Makanya itu serba senteng. Kawan ambo kan namanya si John mah ada dananya untuk penelitian itu 30 juta. Kecil ambo seperti gue untuk membaca makanya cerita-cerita itulah. Jadi itu ibu mudah-mudahan kini lain anak-anak ada lah ibu sekalian. Nah, ya. Itu dimensi nangkora itu. Ketika ambo kelemahan ambo ibu apa wira tahu kalau mau lupa nak takkan ada boleh dong. Jadi sekalian apalagi dimensi Bapak Ibu sekalian satu arah kiblat. Kalau kita orang di luar kota Mekah namanya Jihatul Ka'bah, penduduk kota Mekah namanya Ainul Ka'bah, satu arah. Tapi arah itu harus dibantu dengan ilmu falak. Kalau seketik saya bergeser ke kanan tiba ada Abu Dhabi, seketik bergeser ke kiri tiba ada Mesir, nak ke Mekahnya, itu makanya diatur. Ya tuh. Makanya dulu penelitian sekalian ketua kami Jabawira Syariah dia dokter penelitian akhirnya banyak salah kiblat ke masjid termasuk Nuriman betul. Nah lain banyak salah diperbaiki. Ayolah sekalian biasa itunya. Dulu kan jo kompas yang ada di sajadah itu saya udah atur kan. Itu makanya ilmu falak itu ilmu itu juga perlu. Itulah ibu sekalian. Itu yang dimensi jadi dimensi yang keberapa sampai lah. Yang pertama tadi dimensi waktu, dimensi kesucian, dimensi menutup aurat, dimensi satu arah. Yang kelima ibu sekalian, kalau awak solat jamaah, awaklah cari mana imam. Bentuk
nan baca Quran tadi kan bagus kan. Cuma namanya manusia biasa, kadang-kadang kan adanya khilaf-khilafat dalam salat. Keluarlah kata subhana tadi. Subhanallah. Jadi ibu kata subhanallah itu jumlahnya dalam Al-Quran 86. Ada yang turun di Makkah, ada di Madinah 86 kata subhanallah. Kalau kata tasbih ada sabaha itu lebih banyak itu 92. Tapi kata subhana, kenapa kata subhana itu namanya kalimat tasbih. Tidak mungkin menurut awak, menurut Tuhan bisa. Itu contohnya Nabi Muhammad diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Indonesia, itu tidak mungkin bakal kita, tapi suci. Makanya waktu kita dari suci sering mendengar subhanallah, subhanallah. Itulah dia kata subhanallah. Padahal dalam bahasa Arab subhanallah Allahul ladzi asra bi abdi sah itu, tapi Allah tidak mau mengatakan Allah subhana, maha suci. Itulah dia. Dan kapan kita baca subhana itu? Waktu imam keliru. Jadi ibu-ibu sekalian, bentuk itu pula awak di luar. Kalau ada pemimpin awak nang keliru, jangan diranggukan. Itu tata cara yang harus dilakukan. Dan untuk itu juga si istri atau suami ada rasa kekeliruannya secara baik disampaikan. Makanya Allah katakan, ud'u ila sabili rabbik wal hikmah wal mau'izah wajadilhum billati ahsan. Yang pertama hikmah, yang kedua pendidikan, yang ketiga berdiskusi kalau orang intelektual. Tambah lo ayat, fabima rahmatin minallahi lintal. Dengan rasa kita lunak lembut. Kalau orang keras-keras, orang lari dari awak. Itu lebih sekali. Jadi makanya NU memberikan dakwah itu menyejukkan. Itu lebih sekali, menyejukkan. Cara memberikan kritik itu perlu. Seperti kata kayak kesirat, walaupun nyolah komisaris yang kritik saya tetap, tapi cara bijak menyampaikannya kan itu kan. Pernah ibu Hasan dan Husain, cucu Rasulullah, nyocali seorang syekh batal doanya. Salah uduknya itu kan, salah uduknya. Bak kecik Hasan dan Husain, bawa menegur gaya gua. Orang gaya aja tuh nyoba gaya apa tuh gaya kepada orang gaya awak. Kecik Hasan dan Husain pura-pura tendang bodoh apa doh, minta saya ke jadi juri. Ya saya, kami tendang bodoh, tolong saya jadi juri. Bodoh Hasan, bodoh Husain. Tahulah gaya tadi uduknya ya salah. Salah uduk gaya gua. Apa katanya? Pat sadak tuh. Uduk kalian bana. Cara menyampaikan. Kalau nyekecin tadi, gaya uduk gaya gaya saya tuh udah berdaya itu itunya kan. Jadi cara penyampaian itu loh sekalian. Jadi di NU itu yang dimiliki cara menyampaikan sesuatu itu. Sama juga dengan waktu miras yang 4 provinsi itu, ya kita kiai banyak mudaratnya Pak Jokowi. Itu kan? Nah, itu jadi cara yang menyampaikan itu. Sama aja ibu-ibu hari bulan puasa, misalnya ibu RW kan. Hari bulan puasa pembantu pulang lawak masak segala macam, paling ibu nak PNS. Biko waktu buko lah buko jo buko jo korma kita makan. Nah suami ko karui sekun yang apa ada soda. Aku ada pahit ko warna gulai. Lah 30 tahun keluarga ndak tahu je cerita udah ada. Tu murid ada sih bu kan. Sebab kita ndak dicuba do gulai ko. Sebab kalau dicuba kecil ustaz, layu jual lidah saja ndak ada. Cuma kalau lalu sendok ke kerongko batal pasok kan. Hati nak ini coba dah. Cuma yang tetangga sebelah lebih arif suaminya. Bara soda. Oh, ya lama. Apalagi kalau dikurangi garamnya seketek lama mana. Kayak itu kan. Cara penyampaian itu sekalian. Cara penyampaian itulah yang harus dirasakan. Jadi ibu di hari lah jam iya lah 10 mah melen. Ya kan ada punya hak lah, ada pematu punya hak lah. Nak bagus. Aku punya hak lah. Tapi ibu sekalian, yang penting satu lagi saya sampaikan, kapan subhanallah itu baca? Waktu kita salat Allahu Akbar, kepala kate. Nak ada baca subhanallah. Tapi waktu ruku sama tinggi pinggul je kepala atau sama meninggikan akal dengan nafsu, ucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman, tak ada baca subhana karena kepala lah kate. Waktu sujud tinggi pinggul pada kepala atau tinggi nafsu berakal. Ucapkan subhana rabbiyal a'la bihamdi. Waktu duduk minta ampun, rabbi firli warhamni wajibutni warfa'ni warjubni wahdini. Dalam sembahyang saja, dalam salat saja ibu sekalian, namun itu kecil Rasul salat, tapi harus minta ampun juga apalagi di luar salat. Jangan ditinggikan nafsu daripada akal. Barangkali itu lain maafnya mana lola
Ya, kalau mau isak midak, kalau bisa dicari di masa tu, ya kan itulah. Kalau tidak ada ibu-ibu cepat kau tanya dah. Ya kalau tidak ada kita akhirnya lah. Ya jam berapa kami tiba di Luak Bayo. Tapi yang ibu sekalian tidak makan, karena ibu bawa. Ada itu kan. Ya apa kalau ada yang apa tanya jawab silakan lah. Berapa ada Bu? Ada Bu silakan Bu. Apa sih Bu? Kalau enggak, mau tambah sekali lain. Kan ada linuriyahu. Waktu Nabi berjalan tuh diperlihatkan sadonya kan. Nam pertama ada seorang wanita. Aku ya wanita lah mak. Apa nyo dari basi nyo karuk lemkonyo. Wahai malaikat sia itu mak. Itulah umatmu nanti yang suka ribah, yang suka gosip, yang suka fitnah, yang suka gunjang. Dulu Gus sekalian. Kemudian basobok lo orang bertanam berbuah sekali. Siapa ya Rasulullah? Ayah-ayah malaikat itulah makmu yang suka berimpak, suka bersedekah. Itu kan? Nah, dan kemudian ada lagi yang memotong-motong lidahnya. Siapa itu? Nah, jadi sama dengan yang tadi. Nah, karena dari lidah itu 70 pintu dosanya. Agaklah ibu sekalian, Aisyah di Rasulullah duduk sore lewat seorang ibu. Kecil ibu kan ya rancak bajunya ya, tapi tidak serasi joroknya dah. Tak dengar Rasulullah, ya Humairah. Artinya Humairah tu? Pak Malil lah memang itu ibu. Walaupun nak ke merah, tapi ibu tengah sekadangnya itu kan. Ya Humairah. Jadi romantis Rasulullah kau. Ah itu lebih sekalian. Ah jadi itu ibu-ibu sekalian yang kita sebutkan tidak boleh. Ah, dan kemudian apa lagi? Nah, jadi ibu-ibu Rasul diberikan minuman. Ada satu kelompok umat nan dimasak sebelah kanan dan sebelah kiri nan mentah. Hanya ambil sebelah kiri kok. Nan mentah kok. Padonya punya nan halal. Hanya cari je nan haram kok. Nah, itulah contohnya. Ada untuk itu ibu-ibu sekalian. Enggak kalau siko enggak ada kok. Apalagi muslimat pun enggak ada. Apalagi ibu RW anggotanya enggak ada. Tempat lain. Nah, itu lebih sekalian. Ah, inilah ibu. Kemudian disuguhkan minuman. Ada susu, ada tua. Hanya pilih ada susu. Makanya tua itu haram. Ibu-ibu sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, moderator, sekian ayah. Kalau ada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.